Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Muna, biasa dipanggil Rama atau Muna. Saya dari Prodi D4 Manajemen Informatika UNESA, Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 059. Di sini saya akan mereview tentang film Angle Eye. Sebelum saya melanjutkan video mereview film Angle Eye, berikut ada cuplikan sedikit tentang film Angle Eye. You gotta make a choice, fellas. Who are you gonna be? Boys or men? 4 bullets, baby. You beat him into that, Jared. Come on. Guess it's Mama's house for you tonight, big Jared. Hello? The FBI will arrive at your apartment in 30 seconds. You must flee the premises. Who is this? No, none of this is mine. FBI, get down on the floor. Listen, it's not mine. You know you got the wrong guy, right? Oh, obviously. Somebody set me up. Here's the thing, Jerry. You're in a load of trouble, son. Rachel Holloman, look in the window. Would you risk your life for your son? Who are you? There's a car parked at the corner of this block. The keys are in the ignition. Start walking. Time for your phone call. We told you to run. How'd you get on this phone? Who are you? You have 10 seconds. What the hell are you talking about? Get down now. Leave, Jerry. No. Jump now. No way that this guy did this alone. Someone is pulling his strings. Are you the one who called me on the phone? She called you too. Drive. FBI! Follow directions and you'll live through this. How are you seeing us right now? Disobey. What did she say? And you die. Somebody's hacking into the power grid, Hey! traffic cams. The lights are all turning green. You got a theory? She wants us to go to the armored truck. The briefcase. What's in it? It makes no sense. This is You want us insane. to I'm rob not them? doing this. Do it now. Go, go, go! What if it's a decoy to distract us from something 50 times bigger? Find out what is happening. We are everywhere. Film Angle Eye disutradarai oleh DJ Caruso. Film ini bergenre action, jadi nanti banyak adegan yang menegangkan. Alur cerita pun di sini cukup menarik dan bagi saya susah ditebak. Film Angle Eye ini bermulai dengan latar belakang Jerry Shaw yang bekerja di toko kopi Cabana. Kurang lebih 6 bulan di Singapura dan waktu itu Jerry tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya selama bekerja. Jerry tinggal bersama Nyonya Wisbouki, sang pemilik rumah, dan membayar sewa setiap bulannya. Jerry berhenti kuliah di Stanford dan memilih pergi ke beberapa negara seperti Singapura, Indonesia, dan lain-lain. Jerry memiliki saudara kembar bernama Ed Han Shaw. Jerry dan Ed Han memiliki kepribadian yang berbeda. Singkat cerita, Jerry mendengar bahwa saudaranya Ed Han meninggal dunia. Jerry benar-benar merasa hancur waktu itu dan langsung menemuinya di gereja untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan.
Setelah semuanya selesai, Jerry memutuskan untuk kembali bekerja di tempat tinggalnya. Nah, dari sini cerita dimulai. Nah, mulai dari sini cerita teror dimulai. Ketika turun dari bis, sebelum menuju ke tempat tinggalnya yang bersama Nyonya Wisbouki itu, Jerry ingin mengecek saldo di ATM-nya. Namun ketika dicek, Jerry kaget melihat jumlah saldonya dan uang yang keluar dari mesin ATM-nya itu. Jerry pun merasa terheran-heran dari mana uang sebanyak ini berasal. Selanjutnya, setelah mengambil uang tersebut, Jerry langsung buru-buru pergi pulang ke rumahnya Nyonya Wisbouki. Setelah tiba di rumahnya Nyonya Wisbouki, Jerry lagi-lagi dikagetkan karena diberitahu oleh Nyonya Wisbouki bahwa ketika Jerry pergi, Nyonya Wisbouki selalu mendapatkan paket kardus-kardus untuk Jerry yang telah dipindahkan di kamarnya Jerry. Jerry begitu kaget ketika membuka pintu dan menyalakan lampu kamar. Ada banyak barang serta kardus yang berisi barang-barang ilegal seperti amonium nitrat, berbagai macam senjata api, dan paspor luar negeri. Tidak lama kemudian dari kejadian itu, Jerry langsung mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenali. Pas diangkat, suaranya perempuan yang memberitahu Jerry bahwa FBI akan datang dan Jerry disuruh untuk melarikan diri selama 30 detik. Tetapi Jerry tidak percaya dan ya seperti yang dibicarakan, FBI datang dan menangkap Jerry. Ketika berada di ruang penyelidikan FBI, Jerry diinterogasi oleh petugas pengawas yaitu Tom Morgan. Jerry mendapatkan beberapa pertanyaan tentang latar belakangnya, tentang adiknya, tentang pekerjaannya, dan dari mana uang dan barang itu berasal. Singkat cerita, ketika Tuan Morgan selesai menanyakan beberapa hal, kemudian Tuan Morgan keluar ruangan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Jerry. Di saat yang sama, printer FBI dibajak atau diretas oleh seorang perempuan yang menelpon Jerry tadi. Kita sebut saja Nona X ya. Nona X itu meretas printer FBI dan mengeprint surat tentang mengizinkan Jerry Shaw menelpon. Kemudian seseorang memasuki ruangan Jerry Shaw dan mengatakan kepada Jerry bahwa dia boleh menelpon seseorang. Ketika Jerry mengangkat telepon, ternyata seorang wanita yang sama dan itu Nona X lagi-lagi menelpon Jerry dan menyuruh Jerry untuk berbaring di atas lantai. Namun seperti biasa, Jerry tidak percaya. Beberapa detik kemudian ada tiang besar, tiang proyek itu menghantam gedung FBI. Setelah itu wanita menyuruh Jerry untuk melompat keluar dari gedung FBI. Dan pesan ini tuh bukan lewat telepon kalau nggak salah, lewat kayak spanduk iklan gitu, tulisannya jam, dan menyuruh Jerry untuk pergi ke stasiun. Setelah di bawahnya gedung FBI itu kan stasiun. Nah, setelah itu Jerry disuruh naik kereta dan tetap berada di kereta selama 3 stasiun berikut. Tetapi kesekian kalinya Jerry tidak mengikuti perintah dari Nona X. Dan apa akibatnya? Akibatnya kereta yang ditumpangi Jerry diambil alih dan berjalan mundur. Dan juga di dalam kereta itu semua yang memiliki handphone, HP-nya itu diretas sama Nona X, dan HP-HP penumpang itu diretas sama Nona X dan mengatakan kalau
Pria yang berada tepat di depan pintu adalah teroris yang dicari, dan itu adalah Jerry Shaw. Dengan cara terpaksa, Jerry melompat keluar kereta dan berlari mencari mobil Porsche hitam, seperti yang diperintahkan Nona X. Setelah mencari dan ketemu, nah, disinilah, di mobil inilah pertama kali Jerry dan Rachel ketemu. Yang sebelumnya tak saling mengenal, yang keduanya disatukan oleh telepon misterius dari seorang wanita yang kita sebut Nona X. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa Rachel. Singkat cerita, Rachel adalah seorang ibu yang dipaksa oleh wanita di telepon itu melakukan perintah dan mengancam keselamatan anaknya yang bernama Sam. Jadi keduanya sama-sama dikendalikan oleh Nona X itu lewat telepon. Hidup Jerry dan Rachel pun terancam. Mereka harus masuk dalam serangkaian sistem berbahaya dan gerak-gerik setiap mereka diawasi dan dikontrol oleh sistem, dan itu nggak enak. Back to cerita, mobil mereka itu ditembak dan dikejar polisi. Mobil yang dikendalikan Rachel dan Jerry itu dikendalikan oleh sistem Nona X itu tadi. Nah, lebih kerennya lagi, seluruh lalu lintas kota seperti lampu merah itu dikendalikan juga sama Nona X. Jadi yang lampunya yang berwarna merah tiba-tiba jadi warna hijau gitu. Rachel dan Jerry berjalan ke dermaga pembuangan sampah dengan dikejar-kejar FBI, dan lagi-lagi alat berat di sekitar dermaga itu yang capit-capit itu dikendalikan untuk menghancurkan siapapun yang mengejar Rachel dan Jerry itu, yang mana itu adalah FBI. Setelah semuanya aman, Jerry dan Rachel diarahkan ke sebuah kapal yang mengangkut sampah. Dan setelah sampai di pelabuhan, mereka diperintahkan untuk berjalan ke jalan raya 123 East. Di sisi skin lain, kita itu diperkenalkan dengan sosok wanita yang bernama Agent Pearce. Agent Pearce ini utusan dari Air Force One untuk membantu FBI menyelesaikan kasus ini. Agent Pearce ini dikirim karena adanya dugaan bahwa Ed Hanshaw penyebab dari kekacauan semua ini. Sementara itu, di zona latihan perang Aberdeen, Maryland sedang memproduksi hexamethylene atau bahan peledak kimia terbaru berbentuk kristal. Pecahan kecilnya saja dari kristal ini 80 kali lebih kuat daripada bom C4. Bayangkan. Benda ini bisa digunakan secara diam-diam. Hack memang dirancang untuk misi tersembunyi dengan frekuensi suara untuk pemicu ledakannya. Mereka telah memproduksi 200 unit. Nah, wanita yang menelpon Jerry dan Rachel tadi, atau yang kita sebut Nona X, mengambil alih sistem pengiriman lalu mencurinya dan mengubah tujuan pengirimnya. Kristal hack tersebut sampai ke tangan pengrajin cincin yang telah diintimidasi Nona X untuk memasangkan kristal tersebut di kalung dan trompet anak Rachel yang dicuri yang di awal tadi. Kembali ke Rachel dan Jerry. Rachel dan Jerry mendapatkan perintah lagi dari Nona X untuk pergi ke Indianapolis. Di tengah perjalanan, mereka saling bertukar cerita. Mulai dari cerita Jerry yang menceritakan kematian adiknya yang misterius, sampai dengan cerita anak Rachel yang akan mengikuti pertunjukan musik. Singkat cerita, setibanya mereka datang di Indianapolis, Jerry dan Rachel diperintah lagi untuk mencuri sebuah koper yang ada pada tangan polisi. Nah, tentu saja untuk mencurinya Nona X membantunya. Mereka dipanggil untuk menaiki bus
busnya bus pariwisata sewa gitu, namanya bus Masako, dan diarahkan ke sebuah ruangan teater. Nah, disinilah Jerry dan Russell tahu yang memberikan mereka perintah bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah sistem atau komputer yang memiliki visi untuk mempertahankan kesatuan domestik Amerika dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan. Nah, namanya adalah ARIA, Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analysis. Nah, apa itu ARIA? ARIA adalah sebuah sistem teknologi canggih buatan Amerika yang mampu mengumpulkan seluruh informasi dan data dari seluruh dunia dengan meretas seluruh benda yang berhubungan dengan jaringan. Kemudian Jerry dan Russell diperintahkan untuk berganti pakaian dan segera mungkin untuk menuju bandara, karena dalam waktu 10 menit ke depan Tom Morgan dan petugas FBI lainnya akan muncul di sana. ARIA kembali mempermudah mereka dengan meretas mesin scan bandara serta menghentikan langkah Morgan dengan mengendalikan mesin pembawa barang. Nah, sedangkan si Jerry dan Russell ini diarahkan untuk naik ke bagasi pesawat. Nah, waktu di bagasi pesawat ini, untuk meminimalisir menipisnya tekanan udara di ruang bagasi, ARIA memerintahkan Jerry dan Russell untuk menyuntikkan tubuhnya dengan cairan yang ada di kotak yang dicuri tadi itu. Cairan itu berfungsi untuk mengurangi detak jantung dan kebutuhan oksigen selama perjalanan di bagasi itu. Nah, kembali ke agen Peirce. Waktu di markas Angle Eye, agen Peirce menemukan kejanggalan di video rekaman Ed Hanshaw. Pada saat malam terakhir sebelum ia meninggal, Ed Han memberikan petunjuk melalui memory card ponselnya yang ditaruh di tempat yang menjadi titik buta dari ARIA. Maksudnya itu tempat yang tidak bisa dilihat ARIA. Akhirnya Peirce menyadari bahwa Ed Han bukanlah tersangka dalam kasus ini. Justru dia mencoba menghentikan program ARIA yang sudah di luar kendali dan menjadi bumerang kepada pemerintah Amerika. Agen Peirce mencoba menunjukkan bukti rekaman Ed Han kepada sekretaris jenderal. Tapi sebelum memberitahu, mereka mematikan seluruh alat yang memungkinkan dapat diretas oleh ARIA atau yang terhubung dengan jaringan untuk mengintai pembicaraan mereka. Nah, ketika sudah, rekaman tersebut ditunjukkan kepada jenderal dan rekaman tersebut menunjukkan bahwa ARIA ingin menghapus cabang eksekutif pemerintah Amerika yang dianggap telah menentang rekomendasi pembatalan pengeboman terduga pelaku teroris. Nah, di video tersebut juga Ed Hanshaw telah menghentikan operasi guillotine dengan membuat kunci biometrik pada dirinya sendiri. Kembali ke Jerry dan Russell. Jerry dan Russell diarahkan ke ruang kontrol Angle Eye. Untuk sebenarnya tujuan ARIA itu adalah membuka kunci biometrik buatan Ed Han dengan kecocokan pola biometrik pada Jerry, karena mereka adalah kembar yang identik. Setelah melakukan scan kepada Jerry, program guillotine pun kembali diaktifkan. Nah, apa itu program guillotine? Program guillotine adalah program perubahan rezim secara paksa, yaitu dengan membunuh presiden beserta kabinetnya. Nah, Jerry sendiri menyadari bahwa saudaranya Ed Han sengaja disingkirkan oleh ARIA karena dianggap sebagai musuh negara dengan menghentikan program guillotine tersebut. Dan waktu itu juga Russell sudah didoktrin untuk membunuh Jerry karena dialah satu-satunya orang yang dapat membatalkan program
Namun karena Jerry akan ditangkap sama Tom Morgan, Arya mengubah strategi. Arya memberikan perintah baru kepada Rachel dan dijemput oleh orang asing yang tentunya saja sudah dikendalikan oleh Arya. Rachel diminta untuk mengganti pakaian dan segera menuju ke Gedung Putih, gedung di mana tempat konser anaknya berlangsung. Di sisi lain, trompet yang sudah dipasang kristal Hex tadi yang dicuri sudah berada di tangan anak Rachel, Sam itu. Morgan bersama Jerry dengan cepat mencoba menyusul Rachel ke Gedung Putih. Namun Arya mengetahui rencana mereka dan kemudian Arya meretas pesawat tempur untuk menggantikan mereka. Demi menyelamatkan Jerry, Morgan memberikan kode rahasia yaitu POTUS 111, POTUS 1 3 kali demi keselamatan Residen. Sementara Rachel bersiap-siap masuk ke Gedung Putih dengan kalung hacknya di kristal bahan peledak. Di sisi lain, agen Bruce dan Bowen berusaha merusak hardware dari Arya untuk memperkecil kemungkinan. Tapi Arya membackup data ke satelit lain. Tapi dengan beruntungnya, agen Paras berhasil mematikan sistem Arya sebelum backup data selesai. Rachel yang melihat anaknya dan Jerry yang berhasil masuk dengan menyamar polisi. Di waktu yang itu, mereka berdua berlari ke arah Sam, anaknya Rachel. Tapi waktu yang tersisa itu hanya beberapa detik dan mungkin tidak sampai sebelum Sam meniupkan trompetnya yang sudah terisi kristal Hex tadi. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya Jerry memutuskan untuk menembakkan pistolnya sebagai pengalihan isu. Nah, setelah itu semuanya bubar, kacau di dalam. Jerry ditangkap. Namun setelah kejadian itu, semua itu, pemerintah Amerika juga sepakat untuk menghentikan program Arya dan Jerry dibebaskan, dan Jerry mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Amerika. Sekian review film dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.